siang anak-anak. Siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ibu harapkan bagi yang baru masuk, silahkan di-off-kan dulu untuk mikrofonnya. Untuk kameranya silahkan diaktifkan dulu. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk perwakilannya, salah satu siswa silahkan dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah Ibu kirimkan untuk link absennya di Google Classroom. Silahkan sambil absensi dulu. Setelah Ibu cek di sini, dari 24 siswa, hari ini sudah ada 22 siswa yang absen. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pendidikan kesehatan ya. Jadi bagaimana melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Kesehatan kerja. Tentang kesehatan kerja ya. Silahkan diamati gambar tersebut. Dari gambar 1, kemudian ada gambar 2 di sana. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Menurut pendapat saya, gambar pertama menunjukkan pekerja yang melakukan pengecekan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan pekerja tersebut. Kemudian gambar saat bekerja menggunakan APD seperti helm, kacamata, dan sarung tangan untuk menjaga keselamatan saat bekerja. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Nia ya. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian bisa lihat. Yang pertama, dengan mengamati tayangan gambar tadi, tayangan video yang akan kalian amati juga. Jadi, tujuan di sini peserta didik mampu menentukan masalah terkait kesehatan kerja dengan benar. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran materi, peserta didik mampu menemukan perbedaan konsep teori antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja dengan benar. Kemudian, untuk tujuan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan diskusi nanti ya dan menggali informasi tentunya dari berbagai sumber, peserta didik di sini secara berkelompok mampu menunjukkan jenis penyakit akibat kerja dengan benar. Pada masa pandemi saat ini ya, jadi saat bekerja dengan menerapkan atau menetapkan protokol kesehatan, itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan mereka selama bekerja. Salah satunya mungkin kalian tahu dengan menggunakan masker, kemudian dengan mencuci tangan baru sampai di lingkungan kerja. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan diskusi selama 20 menit nanti di WA group ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah 20 menit, kalian silahkan siapkan untuk materi presentasi sesuai dengan panduan dari lembar LKPD yang sudah ditentukan, kemudian dikirim ke link pengiriman atau pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom. Jadi di akhir kegiatan Ibu juga akan memberikan poster. Ya, silahkan masuk ke WA Group.
Selamat siang. Selamat siang, Bu. Karena waktu diskusi sudah selesai, jadi tadi udah Ibu sampaikan setelah 20 menit kita berdiskusi, kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu akan mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3, Ibu persilahkan waktunya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kami terkait video yang telah diberikan. Dalam K3, kita tidak akan pernah lepas dengan istilah keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Sedangkan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan pekerjaannya. Dari pengamatan yang saya lakukan, ada 3 macam jenis versi perbedaan antara keselamatan dan kesehatan. Perbedaan versi pertama adalah menganggap bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang berurutan. Sehat adalah kondisi akhir, sedangkan keselamatan adalah proses atau syarat awal untuk mencapai sehat itu sendiri. Perbedaan versi kedua adalah dari lingkupnya, di mana kesehatan diartikan lebih luas cakupannya dari keselamatan, dan keselamatan masuk dalam cakupan kesehatan tersebut. Perbedaan versi ketiga adalah memandang bahwa keselamatan dan kesehatan itu adalah sesuatu yang secara harafiah berbeda. Keselamatan lebih dekat maknanya dengan hal-hal yang bersifat akut, jadi keselamatan bertujuan untuk mencegah dampak yang dapat terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, seperti jatuh dari ketinggian, terbakar, kekurangan oksigen di ruang pengap, terkena bahan kimia reaktif, dan juga lain-lain. Sedangkan kesehatan bertujuan untuk mencegah dampak yang timbul dari perlahan-lahan dan berlangsung lama. Maksud secara perlahan-lahan di sini adalah terjadinya perubahan kondisi manusia dari kondisi normal ke kondisi yang tidak normal dalam kurun waktu yang cukup lama. Biasanya paparan cuaca panas, kemudian tempat kerja yang bersuhu tinggi, paparan kebisingan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan K3 itu apa? Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan K3 antara lain penanganan keselamatan kerja yang tidak optimal, yang kedua ada kebijaksanaan perusahaan yang tidak tegas, dan yang terakhir ada pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama dalam K3 yang kurang. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan prosedur yang benar mengenai aktivitas kerja yang harus dan perlu dipahami oleh setiap pekerja agar aktivitas kerja dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari berbagai risiko. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah sesuatu yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan. K3 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terima kasih. Jadi, Ibu lanjut untuk pemberian materi atau penguatan materi. Untuk tambahan materinya, mungkin di sini adalah pengertiannya. Ya, jadi kesehatan kerja dan keselamatan kerja itu memiliki konsep teori yang berbeda. Dari pertama pengertiannya dulu, jadi pengertian kesehatan kerja di sini menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan untuk pengertian keselamatan kerja itu sendiri adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, baik itu kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja itu sendiri. Ada 5 penyebab ya, atau 5 faktor yang mempengaruhi penyakit akibat kerja. Baik itu dari golongan fisik, kimia, infeksi, fisiologis, dan juga psikologis atau mental di sana.
Sekian materi tambahan dari Ibu. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk kegiatan materi hari ini? Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang saya peroleh adalah adanya perbedaan konsep antara kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, dan sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, di mana status kesehatan kerja ditentukan oleh perilaku hidup sehat si pekerja. Pelayanan kesehatan yang memadai di perusahaan atau tempat kerja, dan lingkungan kerja yang sehat. Sedangkan keselamatan kerja lebih mengarah kepada pencegahan risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja yang dipengaruhi ketaatan penggunaan APD saat bekerja dan sesuai SOP atau prosedur aman dalam bekerja. Kemudian, penyakit akibat pekerjaan dipengaruhi oleh 5 faktor atau golongan penyakit, yaitu golongan fisik, kimiawi, infeksi, fisiologis, dan mental atau psikologis. Terima kasih. Jadi kita sudah melakukan presentasi tadi, sudah semua siswa juga aktif, baik itu ada yang bertanya, menanggapi dari kelompok masing-masing. Kemudian tadi sudah ada yang menyimpulkan dari kegiatan masing-masing dan juga untuk Eka tadi sudah menyimpulkan dengan baik di sini. Seperti di awal, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di akhir kita akan melakukan kegiatan post-test. Jadi untuk waktu kegiatan post-test dilakukan selama 10 menit. Tadi untuk linknya sudah Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Kemudian Ibu ingatkan kembali, silahkan untuk lembar LKPD-nya dikirimkan ke link pengiriman tugas LKPD yang sudah Ibu share tadi. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Di awal tadi kita sudah buka dengan kegiatan berdoa. Seperti biasa kita juga tutup dengan kegiatan berdoa, ya. Baik, untuk perwakilannya silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat sore. Sore, Bu.